Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kalau kita melihat dari pengalaman, rasanya segala sesuatu itu sia-sia. Segala sesuatu itu tidak ada gunanya. Karena semuanya akhirnya akan berlalu. Sudah sibuk-sibuk bekerja, berjuang untuk keluarga, menyekolahkan anak-anak, akhirnya kita harus pergi meninggalkannya. Anak-anak kita pun nanti juga akan pergi 100 tahun mungkin paling lama, atau malah sebelumnya. Lalu sepertinya segalanya itu berputar seperti tidak pernah terjadi perubahan apa-apa. Kita bangun pagi, pergi tidur, larut malam, akhirnya akan berakhir dengan ketiadaan, kebinasaan. Seperti yang dikatakan pengkhotbah, tetapi juga seperti yang kita alami secara nyata. Apakah benar begini? Apakah benar demikian bahwa segala sesuatu itu sia-sia? Menurut saya, segala sesuatu itu memang benar sia-sia, kenyataannya seperti itu. Tetapi kalau kita melihatnya dari sudut pandang fisik, kalau Anda dan saya mengalami segala sesuatu dari sudut pandang fisik saja, itu sungguh sia-sia. Itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita menaruh pengharapan kepada Kristus untuk kepentingan duniawi, kita sungguh orang-orang yang paling malang. Karena mengharapkan Kristus untuk kepentingan duniawi ya tidak ada manfaatnya. Artinya hanya untuk kepentingan kita hidup di dunia. Karena suatu ketika kita akan pergi. Tetapi menjadi tidak sia-sia kalau kita mengharapkan percaya kepada Kristus untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Kehidupan mulia abadi selama-lamanya bersama dengan Allah di surga. Tetapi juga itu berarti di dunia, karena namanya abadi itu ada sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan sendiri mengatakan, rohlah yang memberi hidup, tubuh sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kusampaikan kepadamu, itulah yang memberi kehidupan. Dan Paulus mengkonfirmasi bahwa nanti akan tinggal 3 hal, yaitu iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Maka semuanya akan sia-sia kalau tidak dijalani di dalam kasih. Tetapi kemudian yang sia-sia itu menjadi sungguh bernilai, abadi kalau dijalani dalam kasih. Karena nanti tinggal 3 hal, iman, harapan, dan kasih. Yang terbesar diantaranya adalah kasih. Maka kita melakukan segala sesuatu mestinya di dalam kasih. Itu yang memberi kita harapan. Kalau tidak, sia-sia. Tetapi di luar itu, kita kemudian menyadari bahwa hidup di dunia ini sebetulnya hanya berarti ketika kita mengasihi dan tumbuh di dalam kasih. Maka jangan terlalu terbebani oleh kehidupan ini, toh akan berlalu. Terutama jangan terbebani oleh apa kata orang, gak usah, itu juga akan berlalu. Yang membenci kita, yang ngata-ngatain jelek itu, coba tunggu saja 50 tahun lagi, pasti sudah tidak ada. Ngapain kita kemudian stres, terbebani, sampai kemudian bahkan kepikiran, tidak bisa tidur hanya karena apa kata orang, hanya apa sikap orang. Tidak. Tetap saja kita mencintai, tetap saja mengampuni, tetap saja hidup dalam sukacita dan syukur. Karena nanti yang tinggal akhirnya ya hanya itu. Itu sebetulnya maksud Tuhan. Memang segalanya sia-sia sebelum Tuhan datang.
Tetapi sesudah Tuhan datang, hidup yang sia-sia itu menjadi bermakna karena kita hidup kekal sejak di dunia ini sampai nanti, bukan berakhir dengan kematian. Nah itu, lalu kemudian seluruhnya berubah. Tetapi terutama kita harus hidup di dalam roh. Rohlah yang memberi hidup. Badan, tubuh sama sekali tidak berguna. Maka yang tidak berguna itu bisa menjadi berguna ketika kita memanfaatkan untuk menjadi manifestasi perwujudan cinta. Dan itulah nantinya yang akan tinggal, yang lainnya akan hilang, yaitu iman, harapan, dan kasih. Yang terbesar diantaranya adalah kasih. Dan iman, harapan, kasih itu rohani, bukan fisikal. Tetapi yang fisik bisa kita gunakan untuk mewujudkan yang rohani. Yang harapan, kasih, dan iman itu bisa kelihatan terwujud lewat fisik kita. Lalu kemudian kita mengubah apa yang fana menjadi sarana keselamatan. Dalam bahasa rohani, apa yang seharusnya membawa kita kepada dosa dan kebinasaan justru diubah oleh Tuhan menjadi sarana keselamatan. Karena kemudian yang fisik yang nantinya akan binasa ini justru menjadi ungkapan cinta, ungkapan rohani yang membuat kita memperoleh kehidupan yang abadi sejak di dunia ini. Karena memang nanti yang tinggal yang rohani. Semua yang fisik pasti akan menua dan mati, itu pasti. Tetapi yang rohani, bagaimana menuanya? Bagaimana matinya? Karena itu sejak di dunia kita mesti harus sungguh-sungguh menggarisbawahi dan menyadari bahwa kita ini rohani, memang dengan ekspresi jasmani. Dan justru karena itu yang rohani itu bisa dialami, dirasakan, yaitu kasih, pengampunan, damai sejahtera, sukacita, pengharapan. Buah-buah roh kelihatan karena ada yang fisik ini. Jadi yang fisik jasmani juga sangat penting untuk mewujudkan, menyatakan apa yang rohani. Tapi jangan lupa, seolah-olah hidup hanya yang jasmani saja. Kalau hanya jasmani saja memang kemudian menjadi sia-sia, karena hanya akan berakhir dengan kematian apapun yang kita lakukan. Tetapi kalau kita melakukan sama apa yang kita lakukan seperti sebelumnya, tetapi didasari dengan motivasi kasih, mengalir dari kasih yang sebetulnya adalah jati diri kita yang sebenarnya, maka kemudian yang sia-sia, yang nantinya akan binasa itu justru menjadi berarti karena menjadi perwujudan yang abadi. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.